Hai, assalamualaikum, gue Dedi dan selamat datang di channel Pengabdi Film. Dan di episode ini gue mau ngebahas tentang alasan kenapa Iron Man kalah pas ngelawan Captain America. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kedepannya gue bisa terus ngasih konten yang menarik seputar dunia film dan sejenisnya. Oke, mari kita masuk ke pembahasan. Ini dia. By the way, pembahasan ini berasal dari perspektif pribadi gue. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, nanti kalian komen aja di bawah ya. Jadi di episode ini gue mau ngebahas soal film Captain America Civil War yang dirilis tahun 2016. Tapi di sini gue bukan mau review filmnya ya, melainkan gue mau coba bikin opini mengenai kenapa Iron Man yang punya armor canggih itu bisa kalah ngelawan Captain America yang cuma pakai tameng. Di sini gue nggak ngebela Iron Man ataupun menyudutkan Captain America, dan ya namanya juga film ya, nggak bakal ketemu sama sisi logika dalam kehidupan nyata. Akan tetapi setiap film itu pasti punya logika universe-nya, dimana itu jadi acuan dalam berlogika di film itu. Nah, kalau pakai logika universe MCU, jujur kekalahan Iron Man menurut gue sedikit mengganjal di hati. Nah, di episode ini gue udah kumpulin 4 alasan kenapa Iron Man bisa kalah saat ngelawan Captain America. Apa saja alasannya? Ini dia. Yang pertama, Captain America keroyokan. Saat di scene pertarungan terakhir, bisa dibilang Iron Man dikeroyok sama Captain America dan Winter Soldier. Dari segi jumlah tentu tidak seimbang. Ditambah kedua orang ini, baik Captain America maupun Winter Soldier, dua-duanya adalah prajurit super yang jago baku hantam. Tentu jika satu lawan satu, gue masih yakin hasil akhir akan bisa berubah. Namun karena 2 lawan 1, tentu fokus Tony terpecah dan otomatis mengurangi konsentrasi saat melawan. Yang kedua, Iron Man terlanjur emosi. Ketika Tony Stark tahu fakta bahwa Winter Soldier lah yang membunuh orang tuanya, Tony marah banget dan kalap. Dia udah gak dengerin lagi kata-kata Steve dan ngincer Winter Soldier karena ingin membunuhnya. Tentu Steve gak tinggal diem dan terus ngalangin Tony. Tapi Tony cuek dan terus ngejar si Winter Soldier. Nah, menurut gue itu fatal banget. Karena di saat Tony fokus ngejar Winter Soldier, Captain America terus ngasih damage yang lumayan ke Tony dan Tony cuek akan hal itu. Jadi kayak armor Iron Man-nya tuh lama-lama terkikis oleh Captain America yang sedikit demi sedikit mukul dia terus gitu. Yang ketiga, pengalaman Captain America lebih banyak. Dari segi usia, meskipun Captain America terlihat masih muda, tapi sebenarnya usia Captain America lebih dari 100 tahun. Dan dia adalah veteran perang di mana dia udah ngelewatin banyak perang dan memiliki basic militer dalam dirinya. Serta dari segi kemampuan bela diri, tentu kemampuan bela diri Captain America jauh di atas Tony Stark. Karena ya seperti kita tahu, Tony tanpa armornya hanyalah seorang jenius, bilioner, playboy, dan filantropis. Bukan ahli bela diri, beda dengan Batman yang meskipun tanpa peralatan canggihnya, dia masih ahli bela diri tangan kosong. Yang keempat, Iron Man di nerf. Asli, gue heran banget sama kualitas kostum Iron Man di film ini. Gue liat tuh kayak kostumnya jadi jauh lebih ringkih dibanding film-film sebelumnya. Beberapa pukulan Captain America terpantau berhasil bikin rusak kostum Iron Man. Padahal kalau kita flashback di Iron Man 1, ada adegan dimana Iron Man ditembak jatuh sama tank. Dan alhamdulillah dia nggak kenapa-napa dan masih sehat walafiat. Lalu di Avengers 1, di scene pertemuan pertama Iron Man dengan Thor, Iron Man gelut sama Thor yang notabene adalah dewa petir. Dan meskipun Thor bikin penyok dan rusak kostum Iron Man, tapi nggak sampai bikin Tony Stark terluka. Sedangkan di Captain America Civil War ini, saat scene dia digeprek pakai mobil sama Wanda Maximoff, itu damage-nya langsung kerasa dan bikin dia memar. Lalu pukulan-pukulan tameng Captain America berhasil membuat rusak baju Iron Man. Emang iya sih, Captain America itu kuat dan dia adalah prajurit super. Dan tamengnya pun juga terbuat dari vibranium. Tapi ayolah, masa pukulan tameng Captain America jauh lebih kuat daripada tembakan tank? Nah loh, itu semua membuktikan bahwasannya menurut gue, kostum Iron Man di film ini sengaja di nerf atau diturunin kualitasnya demi penyesuaian cerita. Karena kalau dipaksain kostumnya sekuat seperti biasanya, tentu yang kewalahan adalah Captain America. Karena ya Captain America ini cuma pakai tameng aja, nggak pakai senjata apa-apa.
Ya oke teman-teman, itulah opini menurut gue mengenai alasan kenapa Iron Man bisa kalah saat ngelawan Kapten Amerika. By the way, kalian jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Dan kalau kalian punya pembahasan menarik seputar dunia film dan sejenisnya, bisa kalian komen di bawah atau bisa juga komen di Instagram gue di @pangabdifilm. Thank you banget buat kalian yang udah nonton episode ini. Sekian dari gue Dedi, terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa di episode berikutnya.